akan memasuki game kita yang pertama, Kolius. Yap, this is it. Game yang pertama di match yang kedua kita hari ini, Aura Phoenix versus EVOS Lynx. Masih ditemenin caster kesayangan kalian, yaitu Combo, Kopi, Kolius, dan Cipi tentunya. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk kalian, Cipi ingetin lagi yang mau nyari temen mabar, karena bentar lagi, bukan bentar lagi ya, udah hari badak sedunia. Kalian langsung aja download Lita, karena Lita adalah temen mabar kalian setiap saat. Yuk, dan Azumi yang mencoba untuk melakukan invasi. Hari ini tinggal satu badan terakhir, salah belok sepertinya. Langsung menggunakan combat ritual, lari terbirit-birit, ditambah sprintnya juga sudah di pop up. Headset ternyata dari Lipi, bener-bener langsung headshot. Langsung terakurasi damage flame shotnya karya tubuh dari seorang Azumi yang mau pulang ke area belakang. Ini yang membuat Fight for Spot berhasil jatuh ke tangan anak-anak dari EVOS Lynx. Dan kini kita bisa lihat di mana dari kedua belah jungler berkutat terhadap jungle pattern yang ia miliki. Baik dari Mikasa maupun juga dari Karamel di menit kita yang pertama kali ini. Betul. Harusnya ini bakal menjadi keunggulan sedikit ya buat Lipi ngumpulin item demi itemnya. Terutama kan Kagura butuh COD Lightning. Ya. Supaya nantinya burst damage-nya baru kelihatan. Tapi oh my god. Ini revenge strike, execution strike benar-benar membuat bulat. Kali ini dibully habis-habisan sama Violet di freeze lane-nya. Bahkan 3-1 barang terakhir harusnya bulat harus sedikit pulang. Azumi yang mencoba untuk mengganggu purple buff-nya. Retribution digunakan sama Karamel, tapi dia belum level 4. Belum bisa menggunakan Tempest of Blade. Dimana Azuminya langsung dipukul-pukulin aja Deviant Sword walaupun sedikit di nerf, tapi sepertinya udah mulai sekarat dari Azumi dan akhirnya Hilda pun dicucuk. Dan bahkan kita lihat juga Cesa udah mulai jadi bulan-bulanan. Dark Force dibuka begitu saja untuk melarikan diri, tapi Karamel masih belum mau mundur. Cyclone A dioptimalkan untuk menghindari serangan, begitu pun dengan Cesa yang masih bisa mendenial pergerakan dari Karamel dan juga Turtle. Sudah terlihat spawn di area line of zone sebelah kiri hutan. Karamel dan juga kawan-kawan pun sudah mulai melakukan setup Turtle kita yang pertama, tapi di area bawah Bichel dan juga Pikat terlihat independen juga buatlah gold lane kita, dan masih belum terlalu signifikan war yang terjadi di area bawah. Karena Bijaya juga belum level 4, makanya dia belum bisa pakai Torn Path Memory-nya. Set Downing Light dilepasin. Sayang sekali memang Karamel masih berhasil untuk menggunakan Retribution-nya. Walaupun itu lagi dikejar-kejar sama Hilda yang mencoba untuk menghalangi, dan Bulat pun nge-zoning out ya. Supaya Violet dan juga Tal itu pulang, nggak masuk terlalu lama di jungle mereka. Iya sebenarnya. Tipis banget. Ini min satu jantung buat caster guys ya. Satu jantung lewat di pertengahan turret. Kena damage sangat, untungnya keunggulan dari seorang Azumi bisa regen HP di arah rumputan. Sehingga dirinya still survive dari pengejaran, dan bahkan Tal masih cepat untuk kejar-kejaran, dan ternyata dia lebih memilih untuk menurunkan niatnya, dan Azumi masih bisa recall ke area belakang. Gitu tuh casternya jadi cemas kau deh. Gitu. Back sambil teriak-teriak suruh mundur Hildanya. Udah bahaya banget. Tapi ya udahlah ya, dia masih bisa survive dan akhirnya mencari temponya kembali, walaupun 2 poin kill saat ini memang diungguli oleh EVOS Lynx. Dan ya inilah ya, keuntungan sebenarnya dari Terizla, di mana dia tuh bakal susah banget untuk digeng karena tebel juga dari Terizlanya. Tapi lihat Azumi gak kapok, mencoba untuk melakukan invasi lagi. Power of Whiteness juga mulai dikeluarkan, tapi Azumi yang kali ini harus tumbang. Yes, ini udah mulai digagalkan ya di inisiasi Azumi. Beberapa kali, 3 kali terpick off, bahkan dari Holy Zone dibuka begitu saja. Diadu dengan Corten Inferno yang diaktifkan oleh seorang Burat buat Violet terus mundur ke area belakang, mengingat damage terkikis, tapi Tampus of Blade dibuka di sebelah sisi bawah. Dark Force dibuka mengarahkan dirinya, dan Dark Force of Blade mengarahkan satu hero, dan bahkan tidak hanya satu, 2 poin kill berhasil diambil oleh seorang Karamel. 2 hero lain dari Aura Phoenix ingin memberikan bala bantuan, namun sayangnya tidak bisa, membuat Cesa dan juga Azumi prefer untuk mundur ke area belakang, Kolius. Well, movement dari EVOS Lynx sukses untuk mendapatkan 5 berbanding 0 poin kill dari Aura Fire. Bahkan Aura Phoenix, dimana outer turret bottom lane-nya juga udah mulai dipukul. Jangan ketawa kamu Pak Prosedur di belakang, batuk kan, kualat kan kamu ketawain orang tua ya. Baik. Dan ini membuat Aura Phoenix sudah dibilang merugi ya kok ya. Dan bahkan kini juga di area tower top udah mulai ada inisiasi lagi lanjutan dari EVOS Lynx untuk maju ke area Aura Phoenix, dan bahkan Cesa mereka bisa bertahan untuk menerima dan menahan dealing damage yang diberikan oleh Karamel, sehingga dirinya lagi-lagi tumbang di tangan kawan-kawan EVOS Lynx. Yes. Dimana objektif demi objektif benar-benar dikumpulkan. Dan ini harusnya udah enak banget bagi Karamel ya. 4 poin kill, Link-nya berhasil snowballing. Dan lihat Renner's Apathy langsung mulai dikeluarkan. Bijelnya harus sedikit mundur ke belakang karena satu badara langsung hilang.
Downing Light, connect tadi ke arah Lipi, tapi dia masih punya shield dari payung yang masuk ke tubuh Kagura. Benar sekali, objektif shield energy turret pun sudah mulai hilang. Dan kebetulan bagi Evoslings yang sudah mengembangkan objektif yang masih terbaut shield tersebut. Dan Azumi benar-benar gak mau pulang, dia benar-benar mengganggu kembali pergerakan. Udah ada 4 hero yang dia ada belakang dari sisi Azumi, membuat Azumi pun tumbang kembali 0-4-0. Inisiasi seorang Azumi benar-benar dipatahkan habis-habisan oleh Evoslings, di mana Karamel pun still survive dan berkontribusi cukup besar tentunya dengan ada 5 poin kill yang berhasil Karamel kantongi di menit kita yang kelima kali ini. Swipe lane pun terjadi ya, di mana Pika dan juga Bulat oke. Dia mulai bersembunyi di hutan, Molten Sight-nya dilempar menuju ke arah Pika. Balik mulai dipukul-pukulin lagi dan lihat Downing Light bahkan dilepasin. Satu bandara terakhir tapi Karamel langsung ke backup. Inferno-nya juga langsung di pop up. Bulat mencoba untuk bertanding di sana rare rumputan. Sayang sekali Bulat tumbang tanpa bisa membawa Pika ke alam baka. Yes, Pika masih survive tapi tidak ada yang penjaga terhadap objektif turret lagi yang ada di red top lane, membuat Evoslings kembali bisa meruntuhkan objektif tersebut. Dan Aura Phoenix benar-benar sudah mulai mengalami kerugian yang cukup dalam. Loncat ke objektif terus yang ada di area middle, membuat Pika harus hilang. Di sisi lain Azumi masih bersikeras untuk mencari di mana keberadaan batangnya dari seorang Karamel. Dia udah mulai berada di semak-semak, berusaha keras untuk menghindari seorang Karamel, tapi sampai dikeluarkan Defense Sword menghujam karya tubuh dari seorang Azumi, buat Azumi lagi-lagi tewas di tangan seorang Karamel. Betul, itu benar-benar gila ya, karena Karamel udah dapetin 7 poin kill di menit yang ke-6. Makanya tadi dia berani banget untuk control situation, tapi lihat Pikanya pun maju dengan Wesker langsung ditembak dan menumbangkan Cesa di depan sana. Cesa yang coba ingin menyelamatkan objektif Bulat. harus tumbang dari Bulat versus everybody. 3 hero langsung mengarah ke area Bulat, coba untuk mulai menjalankan misi pelarian dengan mengaktifkan Curtain Inferno. Namun ternyata diri yang masih belum bisa menahan, membuat Bulat lagi-lagi harus tumbang di area top lane. Dan di sisi lain ada satu buah pedang khusus dikeluarkan. Surprise attack yang diberikan oleh Violet dan juga Lipi membuat Mikasa terkejut dan harus lenyap. Yes, itu definisi kecoa digeprek sendal. Ya kan, benyek langsung tadi di penalty zone ya kan, selebeo gitu. Membuat Mikasa bahkan gak bisa bergerak. 0-3-0 itu bukan merupakan berita yang baik bagi Hellcurt. Karena memang dia adalah hero yang snowballing. Dia butuh banget damage di early game, dimana nantinya dengan Deadly Stinger-nya itu bakal sakit banget. Tapi lihat, EVOS terlalu mengadidaya. Gold difference-nya semakin jauh di menit ke-7 ini. Walaupun di area bottom lane, Execution Strike-nya benar-benar dilempar. Revenge Strike, Bijal mencoba untuk kabur ke arah belakang. Tapi lihat Karamel sudah mulai mengintai di dinding. Deviant Sword, langsung itu Bijalnya dihajar. Bahkan Tempest of Blade bergeser ke arah Cesa. Ada Yin yang overturn, langsung dimajuin juga sama Charge Lolita. Karamel terlalu dalam, terkena damage dari turret. Mikasa pun masih bisa kabur ke belakang. Yes, terkena damage yang diberikan oleh seorang Mikasa, membuat shutdown berhasil diterapkan atas Karamel di area bawah. Yang membuat dari sisi Evoslings, kompensasi dikenal seorang Karamel langsung dibarkan dengan adanya satu buah objektif turret yang berhasil ia ambil di area bottom lane. Kini Violet coba untuk memberikan efek zoning out agar mereka bisa kembali untuk mensecure karya objektif turret yang ia inginkan. Dan bahkan 2 hero Aura Phoenix udah mulai coba untuk pop up satu objektif turret, tentunya namanya lagi dibuka. Mulai dibuka lagi satu buah penalty zone yang disusul dengan area ini. Opportunity dibuka oleh seorang Lipi. Namun Aura Phoenix gak bisa menahan dealing damage yang diberikan, dan bahkan satu objektif turret yang ada di area middle pun lagi-lagi tumbang di tangan Evoslings. Wow, ini benar-benar masih mencoba untuk diterusin lagi. Combat ritual bahkan dikeluarin. Bentar Azumi, gak ada kawan kau di depan situ. Kau maju, langsung dibalikin sama teman-teman dari Evoslings. Dan bahkan Azumi pun langsung lari terbirit-birit ke belakang, membuang satu resource lagi, yaitu Sprint. Yes, Sprintnya diaktifkan untuk menghindari serangan. Lipi mengisi area rumputan, memberikan space terhadap Pika tentunya untuk menumbangkan kembali satu objektif. Outer turret atau inner turret yang tersisa kini. Aura Phoenix sudah kehilangan sebuah objektif turret, dan Singer udah mulai masuk ke area tubuh dari seorang Violet. Tapi Violet masih bisa men-sustain damage-nya. Namun wave pindah penunjang pergerakan Aura Phoenix di area bawah sudah mulai terlihat. 3 hero Aura Phoenix gak mau mengambil resiko, dia prefer untuk mundur. Tapi ada satu Dark Pulse untuk misi pelarian, tidak bisa menyelamatkan seorang Cesa, membuat Cesa pun harus tewas di area bawah di tangan anak Evoslings. Looking for another kill, di mana Ying Everton pun memberikan serangan kejutan karya Bulat, membuat Bulat pun harus tumbang. 2 hero Aura Phoenix harus hilang. Well, itu
benar-benar movement dari EVOS Lynx udah terlalu cepat sih. Bahkan di sini Azumi udah gak bisa main sendirian lagi nih, damage-nya udah terlalu jauh. Lihat tuh, execution strike-nya juga mencoba untuk dilepasin, bahkan Karamelnya dengan cukup mudah menumbangkan seorang Hilda yang harusnya dia tuh tebel banget GP. Tapi lihat Pika dengan Wesker-nya coba langsung nyicil-nyicil aja ke Lord yang pertama, mencoba agar bisa mendapatkan objektif. Downing Light pun dilepasin, tapi lihat gak ada damage yang masuk ke teman-teman EVOS. Ya, benar banget. Ini udah free Lord dari sini lagi ya, karena udah gak ada lagi observasi. Kesenjangan sosial juga sudah mulai terlihat, mengingat dari segi gold yang udah di-lead oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Tengah dari mapping juga sudah mulai dikuasai juga oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Kini Aura Phoenix harus mulai memikirkan cara untuk mendefense high grounds yang mereka miliki, memanfaatkan Chesa tentunya yang ada di area line up mereka, dan bahkan 041 yang harus diamani oleh seorang Chesa membuat Chesa sulit untuk catch up dengan mid lane-nya teman-teman dari EVOS Lynx. Nah ini dia ya, dari segi item build, udah ada Enchanted Talisman dan Clock of Destiny yang diambilkan sama Chesa. So belum ada damage penetration, itu yang membuat Downing Light-nya damage-nya belum terlalu sakit. Sedangkan kalau dari Mikasa itu sendiri udah ada Hunter Strike dan Malefic Roar yang memang belum gitu cukup untuk menghajar karakter Isla yang udah tebel banget. Dominance Ice, Bloodlust X, ditambah lagi ada Blade Armor. Tapi lihat sekarang, Vigil, Tempest of Blade sudah mulai digunakan. Tapi Vigil pun gak bisa langsung bertahan, bahkan jadi overturn langsung menuju ke arah Chesa. Dari 3-1 Badara terakhir masih bisa survive karena Azuminya benar-benar loncat masuk lini belakang. Tapi lihat di mid lane-nya ternyata dari seorang Violet hampir saja menumbangkan base middle turret dan bahkan top base turretnya. Kali ini sudah hancur GP. Ya benar banget, Bulat coba untuk mulai menahan dari sisi Lordnya agar tidak langsung masuk ke area high ground base dan Black Aura Phoenix. Tapi middle turret base-nya udah akan menjadi momok utama dari teman-teman EVOS Lynx. Manfaatkan kekosongan untuk 3 area penjagaan turret dari Aura Phoenix membuat mereka harus kehilangan base turretnya kembali. Sudah tidak ada lagi penjagaan terhadap base high ground yang dimiliki Aura Phoenix, membuat dari sisi Aura Phoenix harus kembali berhati-hati. Wave dan puncak pergerakan sudah mulai hadir. Dark Devil sudah mulai diaktifkan. Tentu saja lebih crazy terbuka lebar. EVOS Lynx berhasil mengamankan game kita yang pertama kali ini.